Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dari HSG Khairul Ummah dan saudara mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah sore hari ini kami atas nama tim pengabdian kepada masyarakat UNESA kepada Bapak Ibu dan saudara yang telah menyempatkan waktu bertemu secara online untuk mengikuti pelatihan resiliensi sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh jurusan bimbingan dan konseling UNESA untuk periode tahun 2020. Memang tidak banyak yang dilibatkan, hanya perwakilan-perwakilan saja, mengingat beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah keterbatasan terkait dengan sinyal dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara mahasiswa yang saya cintai, untuk PKM ini perlu kami sampaikan. Nah, jadi berdasarkan asesmen kebutuhan yang kami lakukan, ada beberapa persoalan terkait dengan kondisi dunia, khususnya Indonesia. Lebih kecil lagi skupnya adalah Surabaya. Untuk itu, sebagai bagian dari perguruan tinggi yang memiliki tridharma perguruan tinggi, yang diantaranya adalah yang pertama, melakukan pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, perguruan tinggi ini merespon persoalan yang ada di masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tridharma. Nah, salah satunya adalah pengabdian ini. Maka tujuan dari PKM kami berdasarkan analisis situasi yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat terdampak COVID-19 di masa pandemi dan new normal life gitu ya. Nah, bentuknya itu seperti apa? Maka bentuknya ini ada dua. Jadi ada upaya solutif terkait dengan persoalan yang berupa psikologis, kemudian yang terkait dengan masalah ekonomi. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan yang sekarang mewabah di kita, diikuti kebijakan pemerintah, misalnya PSBB, kemudian ketika keluar rumah harus mengikuti protokol kesehatan yang kuat, ini berdampak. Berdampaknya itu macam-macam gitu ya. Nah, ini kami mengelompokkannya untuk tim kami itu ada dua. Jadi ada dampak secara psikologis, kemudian ada dampak secara ekonomi. Nah, psikologis itu terkait dengan lemahnya ketahanan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan problem ekonomi, ini di cover oleh jurusan yang lain gitu ya. Tapi untuk kami terkait dengan meningkatkan resiliensinya itu adalah dengan cara yang pertama itu dengan pelatihan resiliensi, kemudian yang kedua itu adalah dengan pemberian APD berupa masker, kemudian hand sanitizer dan asupan gizi ya, asupan gizi. Namun demikian untuk masyarakat itu sementara masih berupa masker, yang lainnya menyusul gitu ya. Untuk mahasiswa nunggu kalau luring, nunggu ketika luring masuk nanti akan ditindaklanjuti oleh kampus, begitu.
Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara mahasiswa, terkait dengan pelatihan resiliensi ini, maka yang kami lakukan, itu ya, tampak ya? Oke, ini belum, oke. Masih disable. Oke, ini terkait dengan resiliensi. Kalau secara teori, ini kan begini ya. Ini kalau bahasa aslinya, resiliensi itu adalah the human capacity to face, overcome, be strengthened by, and even be transformed by experiences of adversity. Jadi artinya adalah kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialami. Nah, yang dimaksud sekarang, kondisi apa yang kita hadapi ini adalah terkait dengan wabah COVID-19, kemudian diikuti kebijakan-kebijakan yang kemudian berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau di awal tadi sempat saya singgung, misalnya saja dengan PSBB, ya. PSBB yang kemarin itu di Surabaya, meskipun dicabut sekarang ini, ada protokol yang lain ketika kita ingin berinteraksi dengan masyarakat. Misalnya saja terkait dengan penggunaan protokol kesehatan yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan work from home atau learning from home. Nah, ini ternyata memunculkan masalah-masalah yang butuh solusi. Yang tadi sudah saya sebutkan itu terkait dengan resiliensi bahasanya itu. Jadi terkait dengan ketahanan. Nah, di sini tidak semua orang ternyata mampu menghadapi masalah-masalah. Kemudian tidak semua orang itu mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian tidak semua orang juga menjadi kuat atas kesulitan yang dihadapi. Nah, nanti akhirnya dampaknya macam-macam. Ya, kalau hasil penelitian tim kami sebelumnya yang ada di BK, itu ada problem-problem turunan ketika manusia itu tidak mampu menghadapi atau mengatasi atau lemah atau dia menjadi tidak kuat atas kesulitan yang dialami, itu macam-macam problemnya. Jadi kami kelompokkan menjadi dua, itu kalau di dunia kampus, kemudian di dunia masyarakat. Kalau di dunia masyarakat, hasil penelitian kami sebelumnya, ternyata ada persoalan di masyarakat, itu terutama pada ibu-ibu yang bekerja. Ya. Penelitian awalnya itu pada ibu yang bekerja. Ibu yang bekerja ini mengalami stres yang berat. Jadi karena biasanya yang ngajari adalah gurunya, kemudian harus mereka sendiri yang mengajari anaknya. Ini ternyata menjadi problem, ya, menjadi problem bagi ibu-ibu, termasuk orang tua. Jadi belum tugasnya sendiri, kemudian tugas anaknya, akhirnya kontrol emosinya itu luar biasa untuk ibu-ibunya. Dan yang jadi sasaran adalah anak-anaknya. Dan kita bisa saksikan yang ada di televisi, bagaimana seorang ibu kemudian tega melukai, bahkan membunuh anaknya. Itu begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah problem-problem yang lain yang di mahasiswa. Misalnya pengerjaan tugas yang tertunda, ya, pengerjaan tugas itu atau perilaku menunda-nunda, ya, itu yang terjadi. Maka itulah menurut kami butuh segera, ya, butuh segera untuk ditangani ya problem ini. Begitu. Nah, adapun
apa yang harus kita lakukan antara lain yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan kita, itu bisa dengan regulasi emosi, kemudian impuls kontrol, optimism, causal analysis, empati, self-efficacy, dan reaching out. Gitu ya. Nah, penjelasannya adalah demikian. Terkait dengan regulasi emosi, itu berkaitan dengan pengelolaan emosi. Nah, yang bisa kita lakukan ini kan sebetulnya terkait dengan bagaimana cara meningkatkan ketahanan kita. Ini hanya berupa cara-cara saja. Artinya kalau terkait dengan teknis itu bisa macam-macam. Hanya ini yang kami tawarkan. Yang pertama, itu pengelolaan emosinya harus bagus. Nah, pengelolaan emosi harus bagus itu sebetulnya sumbernya itu pada mindset, ya. Mindset. Jadi kalau di sini caranya yang pertama itu ketika emosi itu datang tidak terkendali, karena emosi itu bisa positif, bisa negatif. Misalnya saja marah yang berlebihan kepada anak gitu ya. Jadi maksud kita itu ingin menyampaikan apa tapi kemudian keluar dengan bahasa-bahasa dengan nada yang keras sekali, maka sebaiknya itu dirilekskan dulu. Dan relaksasi yang bagus itu adalah relaksasi otot. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara itu bisa dengan tarik nafas yang berat misal gitu. Nah, kalau misalnya di Islam itu bisa dengan duduk ya, dengan mengambil wudhu ya, dengan sholat, dengan baca Quran gitu. Nah, itu adalah relaksasi. Kemudian yang kedua adalah mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, misalnya saja bahwa kondisi yang sekarang itu menyebabkan ada gangguan secara ekonomi. Nah, gangguan secara ekonomi ini akhirnya uang pekerjaan suami saya itu biasanya apa, kemudian tidak bisa jualan misalnya. Karena misalnya jualan di sekolah, sekolah-sekolah ini ditutup, jualan di mana lagi? Maka kita bisa mengubah, kita bisa melist dulu pada saat itu yang kita pikirkan apa. Misalnya yang kita pikirkan adalah, wah sudah tertutup ini cara berjualan, saya berjualan di sini, saya harus berjualan di tempat lain misalnya. Dan lain sebagainya gitu. Kemudian self talk ini artinya ngomong dengan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah masih halus ini ya. Yang kedua, selain masalah emosi tadi, regulasi emosi, yang selanjutnya adalah impuls kontrol. Nah, artinya pengendalian dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri. Nah, terkait dengan pengendalian dorongan atau keinginan, itu sebetulnya sangat mungkin untuk dikelola. Jadi memang kuncinya itu sekali lagi kalau dalam pendekatan rasional emotif itu ya dengan mengubah mindset itu ya. Jadi bisa dengan mengubah mindset. Nah, sebetulnya kalau terkait dengan keinginan itu kan bahasa lainnya itu naluri ya. Naluri. Nah, itu bisa terjadi ketika ada stimulus yang ada di depannya. Atau ada rangsangan yang ada di depannya, maka kita bisa mengurangi. Jadi misalnya di televisi kok ada promo macam-macam ya, misalnya Shopee 10-10, Shopee 99, Lazada beli sekian apa-apa. Nah ini rangsangan, ini stimulus yang bisa dihindari gitu ya. Ini kalau ada dorongan-dorongan yang negatif ya. Atau misalnya kalau mahasiswa gitu ya, ada tugas banyak kemudian ada macam-macam. Ya, ada keinginan macam-macam, wes ayo hang out, mumpung PSBB-nya itu barusan dibuka atau bagaimana gitu. Nah ini harus dikendalikan.
Kemudian yang selanjutnya adalah causa analysis tadi. Jadi maka kita harus belajar sebab akibat gitu ya. Kalau saya melakukan ini nanti akibatnya apa gitu. Dan memang harus berani taking risk atau mengambil resiko. Ya. Selanjutnya adalah optimis ya. Optimisme bahwasannya kita yakin kita mampu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi termasuk mengatasi masalah-masalah yang saat ini menimpa kita. Barangkali ada kekhasan persoalan yang ada di masyarakat pada orang tua dengan persoalan yang ada pada mahasiswa. Nah, misalnya saja kalau yang saya dapati di mahasiswa itu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir, ini kehilangan optimisme. Kayaknya saya nggak mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir saya, atau kalau saat ini artikel, atau kalau yang sebelumnya itu adalah skripsi. Saya kayaknya nggak mampu, misalnya gitu. Atau ibu-ibu, saya itu nggak bisa, pendidikan saya tinggi, atau bapak-bapak, maaf, pendidikan saya itu rendah. Saya kayaknya tidak mampu untuk ngajari anak saya. Saya sudah tidak mampu lagi begini dan begitu. Maka memang butuh untuk ditanamkan optimisme, ya, semangat. Kemudian yang lain adalah empati. Ya. Empati ini kan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Bahwa misalnya, oh kondisinya saat ini kita ada, sedangkan yang di sekitar-sekitar kita itu kurang. Oh kuliah kok online terus misalnya. Ini gimana? Nah ini juga butuh solusi. Kalau yang di pengantar PKM saya itu sebetulnya ada solusi untuk mahasiswa misalnya terkait dengan pulsa atau kuota itu ada bantuan ya, bantuan dari pemerintah. Dan mudah-mudahan tidak cepat habis gitu ya. Kemudian kalau untuk APD-nya itu nanti nunggu masuk. Kemudian kalau yang masyarakat misalnya, ini masyarakat kita untuk membayar sekolahnya anak saja itu menjadi sulit saat ini, gitu ya. Apalagi online itu ternyata bukan sekedar mengerjakan tugasnya anak-anak, bukan. Tapi kadang anak-anak kita atau bahkan mungkin kita itu lost control di dalam mengendalikan tangan ini untuk membuka situs-situs yang mungkin tidak seharusnya atau web-web. Akhirnya pulsa itu bisa cepat habis. Nah ini persoalan-persoalan yang semacam ini juga harus diidentifikasi dulu apakah ini memang problem realnya itu karena memang tidak mampu untuk beli pulsa untuk kuotanya atau apa. Maka harus empati yang lainnya itu, terutama terkait dengan pengelola gitu ya. Yang selanjutnya adalah self-efficacy atau keyakinan diri. Ya, bagaimana kita yakin terhadap diri kita? Apakah positif ataukah sebaliknya? Apakah negatif? Kita yakin mampu untuk menyelesaikan masalah kita ataukah tidak? Kemudian yang terakhir ini adalah reaching out, itu artinya mencari solusi di luar biasanya. Atau kalau bahasa yang lain itu sebetulnya adalah mengubah hambatan menjadi peluang. Misalnya saja untuk mengatasi kekurangan kita secara ekonomi, apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga misalnya keluarga. Maka ini ya memang harus extraordinary ya, atau out of the box gitu ya. Mungkin kalau yang saya lihat misalnya ini tayangan yang di Indosiar itu yang misalnya saja Pak siapa itu Sandiaga Uno gitu ya. Sandiaga Uno itu kan punya acara yang UMKM itu ya. Atau ya yang lainnya lah. Jadi intinya bagaimana memanfaatkan ya mengubah hambatan ini menjadi peluang. Jadi termasuk mahasiswa misalnya. Mahasiswa itu kalau saat ini mumpung gitu ya. Jadi mumpung tugas akhirnya bukan dengan skripsi, tapi dengan artikel itu bisa dimanfaatkan.
Jadi nanti kalau semester depan ada kebijakan lain lagi bagaimana gitu ya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sebetulnya banyak memudahkan kalangan mahasiswa. Atau kalau di masyarakat saya kira banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai bahwa terkait dengan bagaimana cara meningkatkan ketahanan kita secara psikologis gitu ya. Secara psikologis itu bisa kita lakukan dengan bermacam-macam ya. Dengan bermacam-macam. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan itu yang kami sampaikan tadi, yang kami latihkan, yaitu dengan 7 langkah tadi. Itu demikian. Apakah tidak boleh yang lainnya? Ya boleh-boleh saja. Hanya kalau kami yang aliran-aliran kognitif behavior misalnya, maka kuncinya tingkah laku manusia itu kan dipengaruhi oleh pemahamannya. Maka yang paling penting ketika kita ingin mampu menyelesaikan problem-problem yang saat ini ada, terutama terkait dengan kondisi pandemi yang saat ini mewabah, maka bisa kita lakukan dengan mengubah mindset yang ada di diri kita. Jadi misalnya menganggap wabah ini adalah sebuah teguran sayang dari Allah gitu ya, bahwa selama ini kita itu agak abai terkait dengan kebersihan misalnya gitu. Selama ini mungkin kita ini kurang bersyukur dan macam-macam gitu ya. Selama ini mungkin kita tidak dekat dengan anak gitu ya, atau yang mahasiswa selama ini kita ini cuek sama keluarga, akhirnya menjadi dekat. Misalnya begitu. Nah, macam-macam gitu ya. Intinya pada perubahan mindset-nya, pola pikirnya, itu diharapkan akan berdampak pada sisi afektifnya, kemudian tingkah lakunya. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara mahasiswa yang saya cintai, memang flash gitu ya, singkat. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, bisa kami jawab tadi. Mohon maaf tim ini belum bisa hadir lengkap, tapi tadi Bu Titin sudah bisa rawuh karena ada banyak tugas. Bu Ari masih rapat, kemudian Pak Farid juga masih ada tugas untuk tugas lagi ya, terkait dengan PNS-nya. Itu begitu. Udah, Oke, monggo. Nyun sewu, saya bisa dijadikan co-host karena ini ada beberapa wali murid yang belum bisa masuk karena tidak diadmit. Sampun saya masuk, saya masukkan tapi tulisannya joining. Mungkin sinyalnya Bu Yuyun. Oh gitu. Iya. Bisa saya. Apa ininya? Zoom-nya ini ternyata tidak bisa untuk menunjuk co-host, yang bisa langsung dialihkan hostnya. Oh. Zoom-nya Zoom ini ya, Zoom yang khusus pandemi itu loh, bukan Zoom Pro. Oh. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara mahasiswa yang saya cintai, di Khairu Ummah itu sebetulnya kepala sekolahnya adalah Pak Fauzi. Beliau teman seangkatan saya dulu di Bahasa Indonesia, tapi saya banyak berhubungan dengan istri beliau, ya Bu Yuyun. Bu Yuyun ini juga teman saya, adik kelas saya di UNESA. Jadi mungkin lebih enak komunikasinya begitu ya, karena langsung bisa menggali masalah itu dari sumbernya. Kalau untuk mahasiswa memang kebanyakan dari bimbingan 4 dosen, yaitu bimbingan saya, Bu Ari, Pak Farid, dan Bu Titin, begitu. Oke, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Yeah. Yeah. Bu Dena mau tanya. Monggo Bu Yuyun.
mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh para murid yang lain. Menanyakan begini, insya Allah kan ini faknya Bu Deno itu di BK ya, jadi konseling, ya. Kemudian juga insya Allah tadi juga ditawarkan satu solusi Islam ketika marah, kan begitu. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya sikap orang tua sekaligus untuk menjembatani sinergi dengan target-target yang ada di sekolah, mengingat memang pertemuan secara online itu kan luar biasa nggih ujiannya, ya, sehingga nanti bagi orang tua maupun pihak guru itu tidak berdampak kepada satu sikap merasa kurang berhasil karena indikasi dari target itu belum tercapai. Karena kalau bagi saya secara pribadi sih yang penting prosesnya dijalani, entah hasil itu belakang ada evaluasi. Tetapi di dalam proses ini kan membutuhkan satu upaya manajemen mental yang luar biasa ya. Kalau enggak kadang itu ya marah ke anaknya, kadang mengeluh dengan banyaknya tugas yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara cepat dan sebagainya. Ya barangkali di sini sebenarnya dari ilmu Bu Deno dari sisi konseling maupun dipadu dengan Islam itu bagaimana seharusnya menempatkan posisi orang tua agar tetap enjoy, ya, sebagai posisinya sebagai orang tua sekaligus sebagai ibu yang tantangannya tadi juga dengan ekonomi dan mungkin tugas-tugas yang lainnya. Insya Allah itu mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara mahasiswa, yang saya sampaikan tadi itu ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di BK ini kan macam-macam ya pendekatan. Kalau saya memang agak sreg dengan rasional emotif gitu ya. Jadi begini, artinya bahwa problem yang harus dipahami, masalah-masalah yang saat ini muncul itu kan hal yang alami ya dan manusiawi itu. Artinya ketika banyak tekanan, ketika banyak stresor itu ya, atau banyak masalah yang menimpa dan kemudian numpuk-numpuk, kemudian tidak mampu diselesaikan dengan baik, maka yang muncul adalah stres yang berat, ya. Stres yang berat itu bisa depresi. Nanti kalau sudah depresi itu bisa kena macam-macam ya, bisa psikopatologis gitu ya, atau penyimpangan secara psiko gitu ya. Atau yang parah itu nanti bisa schizofren itu kalau nemen itu ya. Artinya memang penyelesaian persoalan itu kalau yang saya pahami itu bergantung dengan mindsetnya. Ketika orang tua itu menganggap bahwa anak ini adalah titipan, anak ini adalah karunia, anak ini harus saya jaga karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap saya mendidik anak, maka ini akan melahirkan upaya-upaya yang optimal bagi seorang ibu atau orang tua. Loh ini anak titipan, ini anak saya, ini mindset. Ini mindset. Kemudian yang kedua, bahwa memastikan pendidikan anak kita ini nanti menjadi anak yang solih, itu ada pada orang tuanya, keluarganya, maka orang tuanya tidak akan berlepas tangan begitu saja. Jadi dia akan berupaya seoptimal mungkin gitu ya supaya anak saya ini menjadi anak yang solih. Misalnya dengan memilihkan sekolah, kemudian bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah misalnya gitu ya. Ada sinergi yang baik. Kalau tadi yang ditanyakan terkait dengan sinergi. Gitu. Maka yang selanjutnya adalah ini ilmunya Bu Titin. Bu Titin itu komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal itu harus betul-betul dijaga, gitu ya. Baik oleh keluarga, oleh orang tua maupun sekolah. Memang
sebetulnya tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada keluarga sebagai institusi yang paling kecil, yang pertama, kemudian di masyarakat dan juga negara. Nah, hanya sekarang ini yang bisa kita lakukan itu optimalnya di keluarga ini bagaimana, kemudian sinerginya dengan sekolah. Sekali lagi, kalau bagi kami, itu ya bagi saya, maka yang harus diubah ini mindset-nya dulu, Bu. Jadi karena itu tadi, jadi pemikiran ini akan berpengaruh kepada tingkah laku. Ya, pemikiran yang baik itu ya, yang bagus itu nanti akan berefek pada sikap yang baik. Sikap yang baik ini juga nanti berefek pada tingkah laku yang baik. Jadi pikirannya oke, kemudian afeksinya bagus, kemudian tingkah lakunya juga bagus. Jadi mindset-nya ini harus diubah. Bagaimana seorang ibu memandang pendidikan anak. Jangan-jangan selama ini begini, bahwa ya sudahlah sekolah sing penting kan ono sing ada gurunya misalnya gitu. Nah ini mindset-nya harus diubah, itu terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, jadi terkait dengan problem-problem turunan misalnya masalah ekonomi. Sekali lagi bahwa ini adalah manusiawi, orang itu susah, mengeluh gitu ya. Ya Allah kok sembarang-sembarang larang gitu ya. Jangankan untuk beli A, B, C. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja nggak bisa. Misalnya begitu. Maka ini juga bisa dilakukan yang tadi itu Bu. Jadi misalnya kita mengubah mindset kita bahwa masalah ini bisa diatasi dengan apa? Macam-macam gitu ya. Oh dengan utang, oh dengan saya jualan, oh dengan apa? Jadi kuncinya itu memang pada mengubah mindset-nya itu Bu Yuyun. Karena ini harapannya berdampak pada perasaan atau afektif kemudian tingkah lakunya. Jadi yang tidak kalah penting meskipun teknis adalah faktor komunikasi. Ya, komunikasinya ini. Jadi misalnya begini, saya melihat penelitian kami dulu, ini tugas itu kan kadang karena online, itu kan tidak semua pakai Zoom misalnya. Itu ada yang WA kan. WA itu numpuk-numpuk gitu kan. Kemudian tugas ini belum selesai ditambah lagi ini. Atau HP itu yang bawa orang tuanya. Tugas itu diberikan ketika pagi hari, kemudian siang itu tidak bisa, orang tuanya datangnya malam misalnya. Akhirnya ngerjakannya tidak optimal, atau ya tidak optimal, numpuk-numpuk atau apa, akhirnya ngamuk-ngamuk misalnya. Atau mungkin mispersepsi, loh tugasnya maksudnya apa, gurunya bagaimana, itu sebetulnya bisa dengan mekanisme klarifikasi kepada pihak sekolah. Tapi klarifikasi itu kan kita juga punya mindset, saya klarifikasi ini dalam rangka bisa menyelesaikan tugas-tugas anak saya dengan baik, atau anak saya itu agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bukan mindsetnya itu begini, saya mau klarifikasi biar nggak kurang ajar gurunya itu ngasih tugas begini dan begitu. Nah itu juga butuh kedewasaan di dalam memanage mindsetnya itu begitu Bu Yuyun kalau menurut saya. Nggih. Matur nuwun. Kami barangkali di tim mungkin Bu Titin berkenan. Monggo Bu Titin. Nopo keluar lagi ya Bu Titin? Oh, enten enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Kayaknya nggak putus saya lu nggak bangun dengan wajah. Wajahnya nggak. Ini beliau pakarnya komunikasi, monggo Bu Titin. Bukanlah kalau Pak komunikasi ya, kita sama-sama belajar di sini. Maupun tadi pertanyaannya kan berkaitan dengan ini ya, apa namanya? Ketahanan di dalam apa itu mau keluarga yang secara ekonomi ya Bu terhadap kepada anak ya. Oke. Nah, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Beno ini sudah cukup banyak. Hanya mungkin saya sedikit menambahkan saja. Dalam hal apapun sebenarnya, kalau kita ingin apa namanya
Halo, ini kok saya kok nggak bisa. Ini jelas Bu Titin, jelas nih. Terus tak tunjukkan wajahku walaupun udah gak keruan ini soalnya. Iya, ngapunten. Jadi apa namanya? Satu hal yang perlu kita tekankan di sini adalah selalu berpikir positif. Apapun. Jadi dalam kondisi apapun itu harus selalu dalam posisi positive thinking. Itu penting. Karena dengan positive thinking itu akan memudahkan kita untuk bisa apa namanya? Istilahnya itu melihat sesuatu itu dengan pikiran yang mungkin saya yang kurang tepat ya. Itu jadi artinya gini, harus kembali kepada diri sendiri, merefleksi pada diri sendiri. Nah, kalau kita merefleksi itu berarti kita ada pikiran-pikiran positifnya. Jadi jangan sesuatu itu dihadapi dengan pikiran negatifnya dulu, akhirnya yang terjadi adalah itu tadi hal-hal yang seharusnya kita bisa bertahan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu ada yang ingin saya tambahkan. Jadi semua hal apapun itu harus diimbangi dengan pikiran yang positif. Peristiwa apapun begitu. Mungkin begitu Bu Deno, saya sedikit aja menambahkan. Oke, matur sembah nuwun Bu Titin atas tambahannya. Begitu Bu Yuyun dan Bapak Ibu yang lain serta mahasiswa. Monggo barangkali ada lagi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa yang saya cintai, insya Allah nanti jika ada hal-hal yang sifatnya menyusul terkait dengan pengabdian kami, insya Allah untuk saya akan menghubungi Bu Yuyun, dan untuk mahasiswa akan diberi info sebagaimana mestinya. Saya izin dulu. Nggih, monggo Bu. Nggih. Ini kebetulan Bu Titin sedang merenovasi rumah ya. Begitu. Begitu, mahasiswa ada yang memberikan umpan balik, silakan. Insya Allah ini memang short course sebetulnya kan bisa dipraktekkan secara teknis ya, tapi ya ada beberapa keterbatasan, salah satunya memang kondisi yang demikian. Kalau untuk UNESA itu punya kebijakan untuk Bapak Rektor itu tidak boleh ke kampus ya, tidak boleh ke kampus kecuali untuk mengambil berkas yang penting atau darurat untuk saat ini. Jadi untuk kami ke Surabaya itu juga butuh pertimbangan yang matang gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan secara online ini tidak mengurangi kebermanfaatan dari pelatihan ini, dan mohon untuk Bapak Ibu dan Saudara mahasiswa nanti bisa menuliskan umpan balik, dan jika ada persoalan nanti bisa menghubungi saya selaku penanggung jawab untuk kegiatan ini. Barangkali begitu Bapak Ibu dan Saudara mahasiswa yang saya cintai. Mohon maaf jika ada kekurangannya, insya Allah jika ada yang menyusul akan segera kami sampaikan. Atau ada yang menanggapi lagi? Sudah cukupkah Bapak Ibu dan Saudara mahasiswa? Sampun? Ampun, Us. Oke. Tinggal prakteknya saja, Us. Oke, terima kasih Bu. Ya mudah-mudahan ke depannya kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, dan mudah-mudahan dengan wabah yang ada ini semakin membuat kita itu tadi ya, semakin dekat
Taubat itu ya. Kalau saya melihat salah satu videonya teman itu ya dari Muslimah Media Center itu ya terkait dengan taubat itu ya. Taubatnya tidak hanya diri sendiri kayaknya, semuanya harus taubat itu ya. Begitu Bapak Ibu dan saudara mahasiswa, mudah-mudahan mahasiswa yang belum lulus segera bisa lulus ya, segera bisa mengatasi persoalannya. Saya kira itu, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, NG. Terima kasih Bu Yuyun dan teman-teman yang lain.